Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bukan tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ayu Aulia. Ayu, selamat malam. Malam, Kak. Terima kasih sudah hadir di Malam Menembus dulu. Mata Batin. Iya. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak, Yu? Ada beberapa sih, cuman yang paling masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu ada satu cerita, yaitu temen aku sendiri sih. Kenapa? Temen aku itu, dia bunuh diri. Oke. Serius. Terus Bunuh diri karena berantem sama pacarnya. Terus udah berantem sama pacarnya, dia bunuh diri, nggak lama dia koma. Jadi dia nggak langsung meninggal. Pas di saat koma itu yang aku ngerasa mistis banget di dalam apartemen aku. Karena kita satu apartemen. Oke, ada kejadian apa saat Which itu? is satu tower tapi nggak satu apartemen. Jadi dia Beda sering... lantai, Iya beda lantai, unit. beda unit. Oke. Cuman dia kayak setiap hari main ke apart aku gitu. Main. Terus tiba-tiba singkat cerita pas dia lagi koma itu... Aduh jadi merinding. Ya pas dia lagi koma itu terus tiba-tiba dia kan ada bawa kacamata aku, pinjem. Terus dia pinjem kacamata aku, terus di situ aku belum tahu kalau dia meninggal. Terus merinding. Kenapa? Coba cerita tenang. Iya, jadi kacamata aku dipinjam sama dia, terus tiba-tiba jadi ternyata dia pakai pada saat dia bunuh diri. Oke. Terus? Nah, terus tiba-tiba itu ada di meja apartemen aku. Padahal tadinya nggak ada di situ. Gak ada ya, emang dipinjem. Memang dia pinjem Nggak ada yang nganter? Nah itu dia, jadi sesaat sebelum dia meninggal, itu masih koma, aku tahu dia koma gitu. Dan aku tahu dia pakai kacamata aku gitu. Terus ada yang nelpon dari lobby bawah apartemen ke atas kan selalu. Mbak Ayu, ini ada temennya nih yang mau nganter kacamata. Temen yang mana? Aku bilang. Temen yang biasa. Hah? Mbak jangan disuruh naik, aku bilang. Itu maksudnya yang lagi di rumah sakit Nah, koma itu? aku langsung telepon dong ke teman-teman yang ada di sana kan, di rumah sakit. Gimana keadaannya udah sembuh ya? Kok dia antar kacamata ke rumah gue sih? Enggak, ini masih koma. Demi apa? Aku bilang, sumpah. Dan akhirnya nggak lama, 3 jam kemudian dikabarin bahwa innalillahi meninggal. Dan di situ aku langsung merinding. Terus 3 hari kemudian aku dimimpiin. Itu sering banget kejadian kayak tiba-tiba keran kamar mandi kebuka gitu. Terus aku kan emang orangnya penakut banget kan, penakut banget. Terus aku sampai nyuruh temen-temen tuh nginep gitu loh, banyak gitu. Nginep dong di tempat gue takut nih gitu kan. Sampai akhirnya si teman aku jadi merinding. Temen aku tuh masuk ke dalam mimpi aku. Dia bilang gini, yuk temenin gue dong, gue kesepian. Dan aku langsung pindah, nggak pakai banyak pikir, aku langsung pindah 3 hari kemudian. Pindah dari unit itu? Iya dong, pindah dari apartemen itu juga, maksudnya yang agak jauh. Sekarang nggak ada kejadian kayak gitu lagi kan? Sekarang sih nggak, mungkin karena aku sering kirim doa, terus ya beberapa kali datang ke makamnya gitu, karena emang sahabat ziarah kan, ya. sahabat ya. Baik, mudah-mudahan dia tenang di sana. Mudah-mudahan dia tenang ya, Dan karena kamu juga nggak dapet gangguan-gangguan lagi ya. Mungkin sebenarnya kan karena dia meninggalnya itu bunuh diri ya, jadi kayak mungkin dia masih mau, sebenarnya dia masih mau ada di sini gitu mungkin. Dan mungkin sebenarnya kalau dari cerita pacarnya sendiri, jadi dia tuh loncat. Oke. Jadi sebelum loncat itu kan di mobil. Sebelum loncat itu mungkin dia masih mikir bahwa gue nggak akan kenapa-napa. Dan ternyata dia nggak nyangka. Ya karena ini sampai udah sekarang. ketiga kalinya dia begitu. Oke. Jadi mungkin dia pikir yang ketiga kali nggak kenapa-napa. Jadi ternyata kenapa-napa. Mudah-mudahan Gitu. sekali lagi dia Nah. dapat tempat paling mulia di sisi Amin, Tuhan amin, ya. amin. Oke, ayo kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memakai jimat penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Seto.
Selamat malam, Mas Seto. Selamat malam. Ada yang mau diceritakan? Ya, jadi gini Mas Bay. Saya pernah melakukan pengelarisan. Dan waktu itu karena ekonomi orang tua saya yang sedang jatuh. Dan dari itu kami melakukan pengelarisan meminta tolong kepada orang pintar. Kami itu maksudnya? Keluarga saya. Oke. Dan dari orang pintar itu ada ritual yang harus dilakukan. Apa itu? Jadi dari pakaian dalam keluarga kami dibawa dilarung pada saat Jumat Kliwon. Pakaian siapa waktu itu? Orang tua, termasuk saya semua. Setelah itu? Dan setelah itu, ya ekonomi kami kembali naik ke atas. Membaik ya? Mungkin mulai membaik. Akan tetapi, faktor lain mulai datang. Apa itu? Keluarga mulai berantakan. Perselisihan hingga orang tua saya hendak melakukan perceraian. Mau cerai? Iya, Mas. Lalu? Akan dari hal itu, kami memutuskan untuk berhenti melakukan hal itu. Itu menurut Mas Seto, cerainya atau masalah di rumah, di keluarga, ada hubungannya dengan ritual yang pernah dilakukan? Secara nggak langsung, ada faktor-faktor yang membuat kita selalunya ada masalah terus. Dari hal kecil jadi masalah. Panas terus pokoknya suasana di rumah? Ya, benar, Mas. Setiap saat, apapun jadi ribut. Apapun jadi ribut. Benar-benar. Setelah punya masalah itu, apa yang Mas Seto lakukan? Dan saya memutuskan, pertama, saya meminta orang tua saya, sudahilah semua ini. Oke. Setelah sudah, kami mulai berhenti. Dan selanjutnya, di masa saya sekolah, saya pernah mengalami pembulian dari teman-teman saya. Di masa saya sekolah, saya pernah mengalami pembulian dari teman-teman saya. Dan dari itu, saya mulai menanam rasa dendam yang begitu dalam kepada mereka. Oke. Baik, jadi tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Sebenarnya tujuan saya ke sini, saya ingin meminta Kak Roy untuk membuka penerawangan saya, karena saya ada yang masalah baru lagi sekarang yang saya alamin. Apa itu? Jadi saya hubungan sama wanita, perempuan, dia memang orang. Ya, dari cerita-cerita orang punya ilmu yang tinggi, majisnya yang tinggi besar. Dan dari situ kedua orang tua saya tidak setuju dengan dia. Saya awal kenal sama dia itu di dunia maya, medsos. Kita mulai kenal. Setelah itu saya meminta nomor WA-nya dia, dikasih. Ya intinya Anda berhubungan lah ya. Berhubungan. Tapi orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Terus? Setelah gimana kita sikap menjalani, yang diambil? akhirnya di bulan April, dia menceritakan ada yang deketin dia. Sakit hati? Saya mulai sakit hati, katanya mau menikahin dia. Terus? Setelah itu, di bulan selanjutnya, dia ingin cepet-cepet ketemu saya. Untuk apa? Ya, mungkin karena rasa, dia bilangnya alibinya dia kangen atau gimana. Setelah ketemu, kita... Anehnya, 1 minggu kemudian, dia mulai mual-mual. Hamil? Ya, dia mengakunya 3 minggu kemudian dia mengatakan hamil dan dia keguguran karena dia kecelakaan. Dan yang saya heran itu, apakah anak saya atau bukan itu? Baik, jadi sebenarnya Anda ingin tahu Anda diguna-guna atau enggak? Ada Iya. hubungannya dengan waktu Anda pernah datang ke dukun masa lalu atau Benar. enggak waktu menggunakan penglaris itu ya? Iya. Baik, kami akan ajak Anda Mas Seto untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Seto mendiami rumah dengan nomor 22 dengan tanggal lahir 8 September 1994. Sosok yang sangat ingin kebebasan dan kesuksesan. Dari karakternya,
ia ingin sekali meraih kesuksesan. Saya melihat ada ilmu hitam yang digunakan oleh dirinya. Saya merasakan efek yang sangat kuat dari perbuatannya yang meminta untuk sukses dengan cara yang salah. Selain itu, kini ia harus menanggung semua karena perbuatannya. Saya melihat sosok kakek berjanggut merah dan tua sekali, menyeramkan dan horor. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Nah, Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Seto dengan tanggal lahir 8 bulan 9 1994 dan nomor rumah 22. Seto pernah menggunakan penglaris dengan keluarganya. Ritual membuang pakaian dalam untuk dilarung. Keadaan perekonomian membaik, tapi suasana di rumah menjadi panas. Dan saat ini berhubungan dengan seorang perempuan, dan kata orang pintar yang dipercayanya, perempuannya ini mengirim guna-guna, ada kalung berwarna hitam gitu ya. Tapi ya sekarang nih Seto sebenarnya datang ke penembus mata batin untuk cari tahu ada kaitannya nggak dengan kesialan-kesialan atau suasana yang selalu dia hadapi dengan jimat penglaris yang pernah dia punya, dan juga apakah benar dia dapat guna-guna dari pacarnya. Oh, oke, baik. Saya akan menjawab satu persatu ya, Seto. Perlahan namun pasti. Di sini saya akan menggambar penglihatan saya yang pertama. Saya melihat ada seseorang terikat di di kursi. Jadi entah kenapa orang ini terikat di kursi, artinya kalau saya bisa artiin ini pasti diikat sama namanya black magic. Berarti dia terikat dengan sesuatu. Yes. Jadi nggak bisa kemana-mana, ikut aja. Ini siapa, Roy? Ini aku lihat kok ini seorang perempuan ya. Jujur sama saya, Seto, ya ada apa sih maksudnya ini? Ya, jadi gini, kalau Kak Roy. Saya dekat sama wanita, dekat sama cewek, perempuan, dan dari dunia maya. Oh, blind date ya. Iya. Ting- Akhirnya suatu saat kita memutuskan untuk ketemu. Dan dia datang ke sini, ke tempat saya. Dan akhirnya kami mulai. Oke, that's good. Lalu? Dan dari situ saya rada curiga dengan dia. Atau kalau benar itu anak saya atau bukan. Biasa laki gitu sih ya. Mohon maaf ya, saya tidak menjudge. Dukun, Roy. Dia memang seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya. Sebenarnya maksudnya seperti itu tuh apa? Jadi dia memang hanya alibinya dia ingin nemuin saya karena memang dia itu sudah hamil dulu oleh Orang lain? orang lain, pria lain. Itu kata dukun. Dukun itu. Saya punya satu logika deh. Nih ya, kamu pikirin baik-baik. Financial Seto kan kurang mantep ya. Ya benar. Jujur, kurang Ya. mantep menurut saya. Sorry. Tapi, kalau saya lihat, cewek itu meminta untuk Anda mempertanggungjawabkannya, kenapa dia nggak cari yang lebih kaya dari Seto? tuh. Seto kan finansialnya anjlok. Kok itu mau sama lu? Sorry ya, bukan yang kasar. Tapi dia bilangnya dia serius sama saya, Kak Roy. Dia bilangnya dia itu anak saya, tapi saya masih ragu. Karena saya udah tanya sama orang pintar sampai ke 4 kali. Dan yang terakhir sama orang Dayak, dia bilang, Kasian lo, lunya nggak mau anaknya. dia bilang semua! Mas Seto jangan emosional seperti itu. Sabar dong Mas, tapi kan itu benar. Iya, kalau misalnya memang benar, katakanlah memang benar. Cuma saya masih nggak bisa terima aja, Mas Bay. Iya, kami bisa ngerti sih. Ya pasti agak susah untuk diterima kalau misalnya pacar kita ternyata minta pertanggungjawaban, tapi padahal kita curiga mungkin jangan-jangan ini bukan
kita yang seharusnya bertanggung jawab. Yes. Tapi mungkin ya ada maksud lain. Ini yang kita mau cari tahu ya. Kalau dia mau meminta pertanggungjawaban, dia akan cari orang yang lebih kaya tahu. Yang bisa support Yang dia. bisa support dia daripada seorang Seto yang lagi suffering dalam bidang keuangan. Iya. Lalu Iya, benar. Alibinya dia seperti itu ke saya. Dia bilang seperti itu ke saya tuh. Kalau aku mau, buat apa sama kamu? Jauh-jauh. Kenapa? Kalau aku mau yang dekat saja, nggak usah yang jauh-jauh seperti ini sama kamu. Kamu punya apa? Dia seperti itu bilang ke saya. Dan itu yang buat saya ragu. logikanya kayak gitu ya. Iya. Kalau aku sih jadi cewek gitu. Oh jadi misalnya nih, posisinya kebalik. Ah. Kamu yang jadi perempuannya, lalu kamu yang hamil. Oke. Menuntut dia gak? Kalau dia yang hamilin, Yes. nggak mau sih dia hamilin. Bingung ya. Kayaknya kalau aku sih Dengan karakter mendingan dia. mendingan cari yang finansialnya lebih oke lah. Iyalah, Iya dong. ya iyalah. Tapi ini saya sakit hati. Iya, sabar Mas Seto. Ya, Gak maju. Cek. Maju. ya Mas Seto. Mas Seto sabar, bisa dikendalikan. Sabar, dirinya, sabar, ya. sabar. Roy, Yes. dia pernah bilang menggunakan penglaris waktu pertama kali dia ke dukun. Iya. Nah, biasanya sepanjang kita pernah ketemu dengan partisipan yang menggunakan penglaris, biasa justru malah diikuti dengan sosok gaib. Bener sekali dan tepat sekali. Biasanya diikuti oleh sosok gaib dan bahkan mempengaruhi emosinya tanpa secara sadar. Oh, emosinya ini pengaruh sosok gaib. Betul. Ya benar, saya Jadi merasakan itu temperamen Mas ya Bay. kayak. Jadi temperamen. Di kerjaan saya, tiba-tiba saya baru sama pertama kali ngalamin barang-barang jatuh sendiri, tiba-tiba mati lampu, dan yang setelah saya bersama dia, saya kecelakaan. Tuh sini. Itu apa, Mas? Ya ntar kamu lihat sendiri dong artinya apa. Coba lihat dulu. Seorang wanita Terbelenggu, terbelenggu, terikat. Jadi seorang wanita ini menggantungkan harapan pada Seto. Kemudian dia seperti terbelenggu, nggak tahu mesti ngapain. Gue mau bunuh diri, apa gue mau hidupin anak gue, gitu Oh, loh. kondisinya hamil. Iya. Jadi, aduh gue mau bunuh diri aja deh kalau kayak gini. Gue nggak mau nih. Apa gue harus bunuh diri ya? Oke. Nah ini jawabannya sama Seto. Mesti di ngomongin empat mata sama Setonya. Jadi nggak bisa gebrak-gebrak emosional. Ini kan perempuan ya. Perempuan itu perempuan tuh lebih sensitif daripada pria loh. Kan wanita tuh punya perasaan yang traumatik. Sensitif gitu. Tapi saya udah coba menemui dia, tapi dia selalu tidak mau. Sampai waktu itu, sampai 3 hari nggak ada kabar sama sekali dari dia, Mas Bay. Aku boleh ngomong nggak? Silakan. Mungkin ya, ini kan aku cewek nih ya. Mungkin dia takut, kenapa kamu kan emosional. Iya. Dia pasti mikir, nggak mau, nanti juga gue dimarah-marahin sama dia, males gitu. Jangan asal tahu ya. Loh, Dia cuma aku nyampaikan cuma pendapatnya loh. menyampaikan aja, karena aku Sebagai perempuan perasaan. gitu. Sebagai perempuan. Bisa ngerasain tentu. Gitu loh, karena kalau aku digituin cowok juga aku nggak mau lah. Iya. Gitu. Kasarin seperti itu, Iya. mana ada yang mau. Tapi aku serius, Roy, sama dia, Mas Bay. Saya cinta sama dia. Loh, kenapa nggak dinikahin Saya terbuka aja? sama dia. Kenapa dia? Just go Jelaskan terus, ahead. loh, kenapa nggak Tapi dikawinin? saya ngerasanya dia masih tertutup sama saya. Dia masih banyak yang disembunyikan dari saya. Oh, gue ngerti, Bay. Mungkin gini, dia cinta sama ini, tapi dia nggak yakin tuh anaknya dia apa bukan gitu. Ya, salah satunya. Dan kedua, saya karena faktor tanya-tanya orang pintar seperti itu, katanya dia pakai susuk sampai 7. Benar, Roy. Jawab! Saya tanya. Sebentar. Mas Seto, kami minta Anda jaga sikap di sini, ya. Nggak ada yang kasar di sini. Jantungan gue. Dan kalau Mas Seto bertamu di sini, sebagai tamu seharusnya tahu aturan dan tahu Elegan. sikap yang harus diambil. Maaf, saya emosi, Mas Bay. Ya, jujur ya. Ya. Kalau saya jadi cewek ini, saya mau besarin anak sendiri aja, nggak mau punya bapak yang kasar kayak gitu anaknya. Iya. Anak gue nggak mau punya bapak yang sekasar itu. Gue nggak mau Iya. anak gue lihat ntar ketika gue sebagai istri dan dia sebagai suami kita berantem, anak kita lihat. Tanda-tandanya udah kelihatan soalnya. Iya. Seperti ini, emosional. Saya nggak seperti itu!
Saya melihat ada jimat di badan dia. Apakah betul? Bau jimat ya? Saya ada. Silakan. Kalau Boleh. saya boleh lihat, minta izin dulu. Wah gila sih. Wah. Oke. Mas Seto, ini apa? Dan kasih tahu kita. Ya, ini barangnya dia. Saya. Oh Barang dia. Perempuan, pacar ya? Boleh tahu Pacar saya. nggak namanya perempuan ini siapa? Siapa nama pacar? Ini nggak ada yang kasar di sini, tapi jangan paksa kami berlaku kasar sama Mas Seto. Saya udah belajar sabar dari tadi. Tapi dari kalian mancing-mancing saya terus. Iya. Iya baik, kami minta maaf kalau ada salah kata. Saya boleh lihat gak itu kainnya dalamnya apa? Kasih tahu dong, tolong. Macan. Where's that? Coba kasih ke saya dong. Tolong, apa itu? Ini. Apa? Kalian takut? Itu apa? Hah? Apaan? Tahu? Ini apa, anduk? Ada lagi? Kayaknya. Kayaknya. Hah? Tuh, fotonya. Kain. Hati-hati lo, ditarik lo. Berjuang perempuan di sini lo. Aduh. Baunya ya, lo cium deh. Bawa apaan? Bau Bau kemenyan ya? kayak Oh iya. dipakein Nggak minyak. usah sok tahu lah, Mas Boy. Iya. Ya, bukan so tahu. Sorry. Mas Bayu, Iya. Kak. Bukan Mas Boy. Bukan so tahu. Bukan so tahu. Tapi emang ini beneran bau kayak apa minyak-minyak Minyak ya? gitu loh. Iya benar. Ya itu, dia. Minyak kenyang ya. Itu barangnya dia. Ada Ada cincinnya. cincinnya. Ya, dia kasih itu ke saya. Katanya ada isinya. Apa benar atau tidak? Just ordinary ring. Oh, ini daftar ininya nih. Daftar dosanya si pacarnya nih. Ditulis loh sama dia. Daftar dosa sama pacar. Maksudnya daftar apa yang Kesalahan- dilakuin kesalahan pacarnya, yang kesalahan yang dia rasa Ini yang nulis cewek. Saya. dia nulis. Dari Kayaknya. story Boleh saya baca? WhatsApp-nya. Silakan. Foto DP nggak berani bareng. Itu nomor 1. Kedua, status disembunyikan. Ketiga, jarang SMS. Ada WA. 4, selingkuh. Ini bingung nih. How do you know that? Tahu dari mana ya? 5, gak bisa ketemu pas aku mau balik. Iya, pas saya mau balik dari Pontianak, dia tidak bisa menemuin saya. 6, bohong. Bohong dari mana ini? Ya, dari ucapan-ucapannya dia sukanya ngeles, Mas. Ngeles. Kalau soal selingkuh, tahu dari mana dia selingkuh? Ada Nah, bukti dari nggak? orang pintar yang saya udah Aduh, tanyakan. ini kita kaitannya juga gini, kita nggak ke orang pintar dulu ya, kita case per case dulu ya. Oke, status lajang di Facebook. Dan 8, PHP. 9, alibi blokir WhatsApp. 10, dihubungin nggak bisa-bisa. 11, kerjasama. Ya, dia kerjasama sama saudaranya tuh. Yang 12 lebih aneh lagi. Nggak ada waktu buat aku. 13, udah dari awal kenal niat nggak baik. Ya elah, terlalu posesif. Ini ada kronologis pakai Can I tanggal-tanggal. see it? Ya, ada dimulai dari jatuh di hotel dan lain-lain. Ya, memang dari dukun-dukun itu bilang orang tuanya memang orang tua baik-baik. Ini siapa yang nulis? Saya lagi. Semua Da- da- saya. 29 Mei. Kabarnya Iya, boleh dari banget ya. story WA-nya dia. Saya catat. Ke klinik, kirim foto kaki hair. It's so complicated. Sebenarnya dia itu cinta nggak sih sama Mas Seto? Ya nggak cinta lah.
Tadi awalnya cinta, tapi sekarang Kalau kasar kayak kayak gini gitu ya. nggak bakalan cinta. Saya sakit Mas Bay, diginiin Mas Bay. Iya. Dia lebih sakit ngadepin kamu yang kasar. Ya, saya kurang sabar apa sama dia? Ya nggak sabar lah kelihatannya. Begini kamu bilang sabar. Ya iya nggak sabar. Kalau nggak sabar ya udah dari tadi. Kayak harus belajar arti sabar deh. Lihat foto itu dong. Oh ini KTP dia, KTP. fotokopi KTP dia. Slay. Mas Seto mau apa? Kok ke situ ada apa? Ya saya kepengen sini nggak boleh? Ya Hah? boleh. Mana? What? Oke sih. Aneh nggak? Nggak ada yang aneh. Fotonya nggak ada yang aneh. Sikap Mas Seto yang aneh. Loh, kaki-kaki saya? Jadi sekarang sudah lama tidak berhubungan ya. Ya iyalah. Sampai ini orang tuanya ada lu. Sebenarnya masih mau balik ya? Mau baik-baik aja gitu? Gak tau lah. Setelah saya tahu semua ini, saya mungkin udah benci sama dia. Cari aja orang lain. Iya. Kenapa enggak? Makanya saya cowok murahan. Lah, Hah? yang bilang murahan siapa? Ya dari situ kata-katanya. Bisa nyari perempuan lain kan harusnya kalau nggak Saya murahan. bisa, tapi karena saya serius sama dia. Serius sih diiniin dong kan. Lagi hamil dianterin. Oh, serius. Saya nggak percaya itu. Saya. Hati-hati. Gue. Apa? Oh sih. It's okay. Jangan panik, darling. Ini fix karakter atau karena dipengaruhi sosok lain, sosok gaib? Fix karakter dan ditambah dengan dia pergi kemana-mana Ke dukun-dukun segala macam itu kan membuat jadi apa ya? Jadi dia masuk ke jadi dia dalam masuk ke dunia dalam mistis. dunia mistis. Dan itu malah mengundang makhluk-makhluk gaib untuk mempengaruhi pikirannya. Betul. Agak berat kasus ini karena Iya. gangguan perilaku ditambah dengan horor. Apa ya Pak? Kan kalau ngamuk-ngamuk gini, gimana bandinginnya ya? Itu ada kabel yang kebakar loh. Saya Udah cepat ini mau gimana? Itu tadi saya tungguin kok. Mas Seto, saya mau tanya deh, tujuannya datang ke sini untuk apa sih? Boleh duduk lagi nggak? mohon Sekali maaf lagi tolong sekali, jelasin. Bye. Ya. Saya mendapat informasi juga saya harus ikat si Seto. Seto untuk di kursinya agar tidak ada perlawanan dan agresi. Makanya saya binatang dikat-ikat, ha? Security, monggo. Apa-apaan ini? Saya merasa nggak dihargai datang ke sini. Tolong pegang dia dulu dong. Ngapain kalian dekat-dekat saya, ha? Diikat. Mas! Awas kalian! Ah! Ah! Mas Seto, Sini kalian maju semua! Mas Seto, sadar. Lihat saya. Mas Seto tenang ya. Mas Seto lihat saya. Ambil nafas dulu baik-baik. Ambil nafas. Ini demi Model gini mah keamanan langsung kita coba ikat dulu tuh ya tangannya ya. Gak bisa barking Ya, ini. Mas Seto ya. Kita nggak mau ada yang luka di sini termasuk diri Mas Seto Yang mau sendiri. melukain kalian siapa, ha? Ya kalau kayak begini caranya bisa ada yang terluka di sini. Kita nggak Itu mau. menurut kamu, bukan menurut saya. Udah diikat aja tangannya. Apaan kalian ini? Udah dipasrahin aja dulu bantu, ya. Ikutin dulu prosesnya. Saya tanya ke yang kedua, katanya dia tidak pakai apa-apa. Saya masih penasaran lagi, saya tanya yang ketiga. Ternyata dia seperti itu. Dan terakhir, saya tanya lagi In- sama yang
sama-sama orang Dayak. Dia bilang juga sama seperti itu dan bahkan dia menggunakan susuk. Ada es batunya, kasih air. Sebenarnya dia cinta sama pacarnya, tapi dia takut ya nggak berani resiko. Tapi seharusnya kalau Iya. emang dia bener-bener cinta, Cinta ya terima apa gue sih adanya. kalau cinta sama orang ya, terserah deh lo mau ngapain gue, ayo. Iya. Terserah lo mau sweet you are. ngapain gue, mau guna-guna gue, lo mau nyakitin gue, ya udah terserah. Ya terserah, dia juga saya tidak mempermasalahkan masalah itu. So sweet Tapi yang of you. saya tidak bisa terima kalau dia selingkuh dari saya. Kamu tidak apa-apa, ha? Hah? Coba untuk tenang dan Wah! Buat aja sini! Gue jangan emosi, jangan emosi. Udah. Apa kau? Kalian mau apa lagi? Belum cukup kalian? Apa lakukan saya binatang, ha? Udah dong, ini kan cewek nih, ayo. Awas yuk. Udah dong. Apa kau? Awas kaki yuk. awas di sana. Iya kamu. Kain aja deh, kain. Kain hitam aja. Lakbannya nggak kuat deh. Dan jadi bakal bisa nih kan saya. Bagi gue tiap hari lihat yang beginian. Jatuhin, tidurin. Gue sakit. Kain. Biar dia habis dulu tenaganya. Aduh. Dia dengan semakin dia berontak, energi dia habis, lama-lama dia Itu tuh di Bapak. Ngajak kalian! Sial! Kenapa mau dengan saya? Biar dia kehabisan tenaganya dulu aja. dia biasanya akan kehabisan tenaga dan akhirnya dia lemas dan Saya takkan kehabisan tenaga! ya terserah kamu lah mau ngapain, gerak aja situ. Yang sabar ya Priko. Terima kasih! Mas Riko, di mana? Ini Mas apa man? Oh, tangannya. Dia tuh karakternya emang gitu. Karakternya emang meledak-ledak, jadi emosinya nggak bisa ketahan. Masukin sini. Audionya, Nih ya, kita akan lakuin percobaan ya. Akan ada perubahan atau tidak dengan Binatang potongan-potongan, ha? ya iya. Maksudnya enggak. Audionya dipakai lagi nggak? Dipasang lagi nggak? Audionya nanti kita copot klipannya. Ini harus masuk. Dia ditaruh situ. Oke. Clean. Mau ngapain lagi ini? Hah? Ini kalian semua, ha? Hah? Sial! Tangan. Baca kau. Tangannya pegang. Ada bau kebakar. Gue gak bisa lembut-lembut sama kayak orang kayak ginian. Kita tidak memperlakukan kamu kasar, tapi kamu yang memperlakukan kita orang kasar. Dan saya bertugas di sini untuk menjaga penonton saya, kru, campers, segala macam semuanya. Jadi sikap kayak gini mengganggu dan membahayakan orang lain. Kamu pikir saya nggak bisa marah ya? Saya Rekiyoshi loh. Ada dua. Iya sih, kau kaki sama aja kau. Sama-sama. Bubuk suci. Semuanya sama yang ada di dunia ini. Semuanya lagi ya. Udah kalian. Sudah senang ngomong saya seperti ini ya. Kita tidak menyiksa atau melakukan sesuatu yang berbahaya buat kamu, tapi saya melindungi kamu justru. Siapa yang satu? Itu yang satu tangan satu.
emosi kamu yang ngebuat kamu sendiri jadi aneh. Mas Seto mau lepas kan ya? Mau lepas dari semua pengaruh-pengaruhnya kan? Ikutin dulu prosesnya. Ya. Kalau emang merasa lo jagoan, lo lawan emosinya. Udah capek Mas. Saya limpahkan karma baik saya kepada semua alam dharma. Semoga semua makhluk berbahagia. Dah, enough. Masih nih Roy. Aduh. Siapa yang ngerasa hebat coba? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong saya? Kamu ngomong sini di depan muka. Dari belakang kayak gini. Mas Seto. Pastiin dia keluar deh. Pastiin dia keluar dari studio. Keren ya? Sebenarnya tadi niat kamu mungkin mau bantu dia ya Roy, Iya. tapi orangnya sendiri sebenarnya nggak mau dibantu kelihatannya. Iya, betul Sikap sekali. yang diambil dan nunjukin bahwa dia tuh emang Oh, sorry. cuman mau apa ya? Dia show off, dia punya emosi. Emosinya dia nih gue jagoan Iya. nih gue emosi. Mungkin Iya. dia marah kecewa sama pasangannya ya, tapi justru dilampiasin di sini dan itu. Dia seneng nunjukin kalau dia emosi gitu. Ada orang yang Iya. punya kepuasan kayak diluapin gitu, kayak semakin puas dan merasa bangga. superior. Gitu. Superior gitu. Ya udahlah ya. Dan kasus ini tampaknya gantung. Ya sayang banget ya dia nggak bisa ngendalain. Padahal menurut saya orang yang Tapi kuat bersyukur itu loh ada satu hal. nggak gitu. Wanita ini gak jadi sama si siapa tuh? Seto. Seto. Saya nggak bisa ngebayangin sih kalau misal akhirnya dia Pasti dipukul terus deh. habis pasti. Betapa beruntungnya kita saat menikmati sebuah proses dalam mencari sesuatu. Justru merugikanlah orang yang mencari sesuatu dengan cara yang singkat dan tidak aman. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mengguna-guna suaminya karena sakit hati. Mau ceritakan? Permasalahannya keluarga saya, intinya keluarga saya udah kayak berantakan ya, rumah tangga saya istilahnya. Nah, terus saya datang ke sini, maksudnya pengen tahu gitu ya, saya guna-guna karena dia banyak pokoknya, aduh di rumah marah-marah, KDRT semua, sampai tuh saya tuh udah nggak tahan sama dia ya, sama suami saya. Karena mungkin permasalahan juga dari keluarganya dia juga tidak senang sama saya, nggak suka sama saya dari awalnya. Mereka mungkin dihasut, dia dihasut.
teror di rumah. Terus sama anak saya juga mungkin ya karena dia sering sakit kepala, usus itu dioperasi. Sekarang gimana semua. kondisinya anak? Udah lumayan. Udah sehat? Udah lumayan karena saya juga banyak berdoa, ya kan. Coba sembahyang. ditangani secara medis juga nggak? Iya, saya juga tangani Medis medis, juga ya? bolak-balik. Udah sekitar 12 kali masuk rumah sakit dia dari dia lahir. Umur berapa ya? Dia sekarang udah mau 17 tahun. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa terungkap semuanya ya, Mbak Selvi. Kita akan segera ajak Mbak Selvi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Selfie dengan tanggal lahir 5 November 1973. Sosok yang sabar dan penuh penderitaan. Dan dari penderitaan inilah dirinya ingin sekali membuat hal negatif yang selalu menghantuinya menjadi kebahagiaan. Melalui mata batin saya, ia melakukan dengan cara yang salah, ilmu hitam dan teror gaib. Hal inilah yang membuat ia tidak tenang dan ada sosok arwah di rumahnya. Arwah gentayangan berwarna hitam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ibu Selvi dengan tanggal lahir 5 bulan 11 1973. Iya. Ibu Selvi ini rumah tangganya sering panas, sering ribut. Sang suami juga sering melakukan kekerasan. Makanya ke orang pintar supaya buat suaminya nurut. Dikasih kayu untuk dicampur ke makanan dan lain-lain tapi tidak berhasil ya. Dan bahkan anak juga sakit-sakitan. Makanya ke orang pintar lagi untuk mencari tahu sampai orang pintar kelima baru disebutlah ada satu nama yang itu merupakan iparnya sendiri yang katanya mengirimkan guna-guna, tidak suka kondisi rumah tangganya Ibu Selvi baik-baik aja dan ada di atas dia. Makanya datang ke sini untuk bisa melepas semua pengaruh guna-gunanya dan kita akan cari tahu nih sebenarnya waktu Ibu Selvi ke orang pintar itu apakah diberikan sesuatu atau diikuti sosok-sosok gaib setelahnya. Iya. Begitu ya? Iya, betul. Baik Ibu Selvi, pertama kali saya lihat Ibu Selvi sangat menderita terutama di bidang cinta. Dan saya merasakan juga udah bolak-balik ini bukan pertama kalinya Ibu Selvi menderita karena cinta, bukan? Jujur, iya. Iya. Dan kedua, saya merasakan di sini adanya, saya mohon maaf ya kalau saya harus berkata jujur. Sebenarnya banyak sekali konflik dan ketidaksengajaan untuk menghilangkan nyawa. Iya. Dan itulah yang menjadi stres dan pemicu Ibu Selvi dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, Plus betul. belum lagi sekarang Roy ngerasa Selvi dihantui dengan sosok-sosok yang aneh. Dan plus juga saya ngerasa finansial ekonomi. Itu yang aku rasain ini Ibu Selvi. Apakah betul? Iya, betul. Dengan sekian banyak kondisi rumah tangganya, akhirnya membuat Ibu Selvi datang ke orang pintar ya. Kita akan cari tahu ya Ibu, apakah kedatangan Ibu ke orang-orang pintar itu yang tujuannya minta bantuan, apa justru malah membuat Anda diikuti oleh sosok gaib. Iya. Tapi yang jelas memang apa yang dibilang Roy tadi pernah dilakukan ya. Iya, betul. Itu karena rumah tangga saya kacau. Iya kan? Mertua saya, setiap hari maki-maki. Ini kayak Saya bau pikir apa ya? Ngapain Bau ya? amis ya? Kayak bau terasi apa ya? Tajam banget ya. Bau amis. Amis sih menurut. Teman-teman penonton nyium juga ada yang aneh ya. Kamu tuh ya, jangan macam-macam kamu ya. Bu, Ngomong apa kamu tadi? Ayu nggak, dia bukan ibu maksudnya yang
baunya aneh, bukan. Tapi memang udara di sini, ruangan studio, tiba-tiba baunya agak aneh. Bukan dari ibu. Saya yakin maksudnya Ayu juga bukan itu. Ya, Ibu Ayu sabar tidak ya. bermaksud menyinggung Ibu Selfie. Sebenarnya mungkin Maaf salah ya, paham. maaf ya. Kami minta maaf. Kenapa Roy dikasih lingkaran garam gini supaya apa? Ini saya jaga-jaga aja dengan energi negatif yang tiba-tiba menyerang. Kita tidak siap dan mungkin dengan adanya garam meminimalisir tapi tidak menghilangkan ya. Iya. Jadi supaya jangan terlalu agresif atau attack people, menyerang, posesif dan segala macam. Dan sekarang saya melihat Ibu Selfie ingin menanyakan ya sebenarnya ya, Iya. diguna-guna atau Iya. enggak? Apakah ada memang pengaruh-pengaruh gaib yang dikirim oleh iparnya dan sebenarnya Iya, saya bawa dengan buktinya. ada buktinya Boleh soalnya. saya mau lihat Oke. foto. Tunggu ya, sebentar. Yang jelas Ibu Selfie ini sering datang ke dukun, ke orang pintar. Ini dia tanggal lahirnya ini, saya nggak sebutkan ya. Ini ya. Ini sepupunya. Enggak, ipar. Oh, ini Saya, iparnya. iya. Ini Ibu tunjukin ke dukun itu? Enggak. Dia enggak kasih lihat itu, tapi dia yang sebut sendiri yang kerasukan itu. Siapa dia? Ini Ibu ambil dari Instagramnya. Ini ya saya kan dapat banyak kan. Kita kan keluarga kan dapat, ya kan. Foto-foto semua. Ini suami saya nih. Suami saya. Ini selingkuhan dari ini ya? Bukan, itu Oh, bukan. iparnya. Ipar. Adik Oke. suaminya ya. Heeh. Ini suami Ibu. Iya. Ipar. Ini suaminya. Ini sampai ini kaki saya tuh sampai segini tuh, lihat tuh. Ah, bengkak banget. Ini kenapa, Bu? Iya, Ibu nggak ada luka-luka. turunan diabetes emangnya? Enggak. Udah Tapi- cek Iya, darah? udah. Tapi saya memang luka-luka tiap kali pulang rumah balik dari luar kota gitu, ulang lagi. Coba lihat. Kena lagi. Maksudnya itu yang sampai saya tuh udah nggak malu gitu, mau olahraga malu. Udah Dan kayak sekarang kamu pakai kaos kaki. gitu. Iya, terus kaki ini udah rusak. Kayak Sekarang masih kayak tiap- gini. Aduh, saya rasa ya ini tidak bisa ditindak lanjuti secara anggap remeh. Harus benar-benar ke dokter kulit ya memang atau udah dibedah. berkali-kali. Sudah ditangani secara Iya. medis juga. Jadi dia luka, balik lagi dia hangus lagi udah ngelupas segitu. Biasanya sih harusnya ada treatment laser dan rejuvenation itu loh, maksudnya reju. Tapi itu saya nggak kurang mengerti, tapi saya mengarahkan ke medis sebenarnya. Oke, kalau di luar sisi medisnya, Roy, apa benar memang ada guna-guna kiriman dari iparnya itu? Dulu ada, sekarang nggak ada. Dulu sih, tahun 2000 berapa? Sampai saya kaki ya, anak saya satu tangan, yang satu kepala. Sampai yang pertama awal kan itu ususnya kan, sampai operasi hampir meninggal. Bolak-balik ke Jakarta. Ini juga sebenarnya Mbak Selfie lagi rambutnya lepek, belum dicuci rambut. Jadi kesannya tuh kayak emang capek banget Iya. gitu. Kasian gitu loh liatnya. Ya, Emang kayak sampai banyak stres masalah. banget ya gara-gara ini. Frustasi saya, aduh. Ada tanggapan? Ayo. Aku sih kasihan ya karena sama-sama perempuan kan. Saya kok ada gitu orang tega gitu. Apalagi ipar sendiri ya. Iya, itu karena harta. Sabar ya. Harta warisan. Dia mau menguasai, itulah. Tapi guna-guna tuh emang sering banget ya Kak. Makanya itu Roy, saya pengen tanya kalau misalkan anak saya sekolah di sini ya, apakah dia bisa ini yang sekolah ini ya, Roy? Apakah dia bisa sekolah di sini lebih aman gitu, buat dia kuliah gitu? Karena saya akan masa dari sana udah nggak mau lagi. Maksud Ibu, apakah kalau anak Ibu Iya. sekolah di Di sini, sini itu iya. bisa aman dari pengaruh guna-guna kiriman siapapun? Iya, iya itu. Iya. Gimana Roy? Kalau anaknya masuk sekolah
ini, ya ini kita nggak bisa sebut, tapi ya apakah dia aman dari pengaruh guna-guna kiriman dari siapapun? Aman sih. Aman ya. Ketakutan ibu itu memang wajar. Gara-gara ketakutan ibu Selvi itu adalah trauma masa lalu. Jadi sampai ke bawah-bawah sampai sekarang. Saya nggak kebayang deh kulit kaki itu harus dicek bolak-balik dan cek darah. Kalau enggak ini akan berbahaya sekali. Bisa tambah parah ya? Iya, ini kita tidak bisa memberikan treatment sembarangan untuk ini. Jauh lebih parah ketika ini dikena air garam. Dan itu akan parah sekali. Dan jangan coba, saya jujur ya, saya tidak menyarankan Anda untuk ke pengobatan alternatif untuk kasus ini. Saya melihat di sini pure medis dan butuh antibiotik atau laser dan hal-hal yang seperti itu yang lebih kompeten gitu loh. Iya. Kamu boleh lihat ya, Pak? Boleh. Ngeri ya. Nggak ngeri sih, sayanya sebenarnya nggak jijik. Kasian. Saya nggak jijian Sakit gitu. Enggak sih, nggak jijik, Tapi cuman itu ya Kak Roy ya, itu nggak bisa lagi kena deterjen, langsung aduh Perih. perih. Pernah sekali waktu itu saya waktu parah sekali, nah saya kena deterjen nggak bisa lagi, jadi saya udah nggak bisa kena segala macam, jadi pakai sabun bayi. Iya, Kak. Ibu, saya mau tanya maaf ya Bu ya. Waktu Ibu ke orang pintar, ke dukun, apa yang Ibu lakukan di sana? Itu juga diobatin, Tadi tapi kata nggak Ibu, berhasil. apa tadi mandi kembang Iya. segala ya? Bukan, mandi kayak semacam air. Oh, pakai air aja. Terus dia doain, katanya buka aura, tapi ternyata sama juga, suami saya juga nggak berhasil. Jadi pernah ke orang pintar juga dikasih kayu untuk dicampur Sama bikin makanan. kuat kita semua supaya nggak terhindar dari guna-guna sekalian. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil juga. Karena sebenarnya ini dia kalau bahasa ininya running on karma. Gitu. Dia tuh sebenarnya jadi korban sekarang karena kesalahan masa lalu juga. Ada tindakan-tindakan yang tadi menghilangkan itu nyawa. Udah berlalu juga, namun buah karmanya tidak akan bisa hilang. Iya. Jadi karma buruk itu akan selalu mengikuti, atau karma baik itu akan selalu mengikuti orang-orang masing-masing, setiap orang. Karma baik dan karma buruk. Tapi itu bisa dirubah, Roy. Bisa dengan berbuat baik, terus kamu juga mulai baik sama anak-anak yang disabilitas gitu. Dan hidup kamu sekarang, Bu Selvi, sekarang kamu udah saatnya charity deh. Udah saatnya donasi dan udah saatnya waktunya untuk sosial. Ada orang kakinya buntung, terus kalau beli nasi uduk kasih dia, gitu-gitu. Iya. Sedikit-dikit tapi banyak. Soalnya ini kasus ini tidak bisa dihancurkan lagi dengan magic spell. Kita harus ngelawan ini pakai karma baik sih. Iya benar. Setuju. Itu sih. Iya. Sudah pernah dilakukan, maksudnya Iya, saya suka sosial juga ke orang-orang, ke anak-anak, temennya anak saya, apa-apa saya kasih semua gratis, apa semua nonton apa, yuk ke rumah saya servis semua. Tapi ya mungkin lebih ke iya, yang membutuhkan mungkin juga. Bu. yang lebih Membutuhkan. membutuhkan. Saya mau Kayak tanya yatim Ibu piatu Selvi. ya gitu ya. Maaf, saya potong. Ibu Selvi tadi bilang sempat ada sosok yang menyeramkan yang Iya. datang dalam mimpi atau bentuk wujudnya kelihatan nyata? Kelihatan di dalam rumah, di dalam kamar sama di luar. Itu apa Meja ya, makan. Roy? Bentuknya kamu masih ingat seperti apa? Semacam hijau ya, bentuknya hijau. Semacam kayak mau bilang kolor hijau juga, saya juga nggak ngerti ya. Tapi kalau genderuwo sih enggak, karena berbulu kan genderuwo. Semacam besar. Tapi nggak selalu berbulu ya, Roy? Iya, genderuwo tidak selalu berbulu. Itu di dekat meja makan. Tapi kalau Ngapain dia begitu datang? tiba-tiba saya mau malam Jumat kan, nah saya sering melakukan kan kayak siram di rumah saya, dilingkari garam sama daun kelor kan. Karena saya juga lihat dari ini kan, Mas Kak Roy. Nah saya ikutin, ternyata dia tiba-tiba muncul dekat Ngapain meja tuh? makan, kayak berdiri, tapi cuma sepintas. Serem banget.
Itu adalah sosok hitam. Saya nggak tahu ini hitam banget. Bayangan hitam. Ini mukanya Roy. Ini rambut dan mukanya hitam. Kadang juga di rumah suka bau. Bau kayak gini.
kadang-kadang stres ya, nggak bisa mikir karena positif atau apa. Ternyata karena dia sakit-sakitan ya saya bingung tuh, tiba-tiba hamil. Roy? Roy? Mbak? Mbak? Mukanya diangkat. Mukanya diangkat dulu. Mbak? 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 Coba tenang dulu. Iya. Tenang. Udah, Jangan kosong ya teman-teman penontonnya. dibangkitin lagi. Tolong bangunin. Saya kasih proteksi ya. Aman. Gak apa-apa. Aman. Mbak Sylvie, kamu harus gendong itu, kasihan seperti anak kamu sendiri. Iya Kak Roy. Dia berdarah loh bonekanya. Iya lah, nangis darah gitu. Kenapa Kak Roy? Karena Berdarah. kamu, ya itu, karena kamu melakukan tindakan yang di luar Aborsi. batas. Dia Terus nangis saya harus begitu gimana digendong. dong Kak Roy? Saya ingin kamu nolongin banyak bayi-bayi yang terlantar. Kalau enggak, ini nggak akan selesai lingkaran setan ini. Dan kamu terus menderita. Kedua, saya pengen banget kamu hentikan pikiran, saya diguna-guna nggak ya? Saya diguna-guna nggak ya? Kalau kamu terus mikirin kaki kamu diguna-guna, saya yakin kamu akan diamputasi. Kenapa? Karena kamu nggak ditangani secara medis. Terlambat. Terlambat. Jangan sampai terlambat makanya. Iya. Tabur terus kebaikannya. Iya. Ada api keluar dari sini itu apa ya, Roy? Iya. Ini karma buruk. Takut. Karma buruknya si Ibu Selfie berbuah matang. Ada Jadi Nina boboin dulu. ada bentrokan atau ada yang hadir di sini, Roy? Ada yang hadir sih. Selain anak kecil ini saya. Apalagi baik. Cacing. Apaan tuh? Disentil. What? Kuping. Kok. Sorry. Beneran. Apaan tuh Kak Roy? Ada api, ada disentil, ada pergolakan energi negatif dan kamu bawa alat ritual tidak? Saya udah buang. Udah dibuang semua kan? Udah, karena saya pikir nggak perlu. Itu kayu yang Iya, dicampur ke makanan itu juga iya, dibuang. Saya pikir aduh saya udah nggak mau lagi. Kasihan suami saya, mendingan biasa aja. Lo nggak apa-apa, Bay? Kuping aku kok pengang ya, Kak? Apa itu Pak Roy? Itu makhluk Kamu halus pengam juga? semuanya yang pernah diaborsi. Aduh. Ada yang datang. Dari bawaannya selfie. Iya. Saya Sering pusing banget loh ya ke kepala. orang pintar. Sering banget ya. Udah enggak sekarang. 6 kali atau iya 6 kali sekitar begitu. 6 kali. 6 kali. Tapi saya udah capek. 6 orang yang berbeda. Tapi saya pikir udahlah mendingan kita berdoa aja, iya kan? Karena dengan berdoa juga ya lama-lama kan anak saya juga udah lumayan, udah sehat. Anak saya. Terus sama saya juga kalau ini kaki ini saya udah nggak perlu ini lagi. Saya cuek. Itu harus ke medis. Iya, saya memang Itu ke harus ke medis, medis, tapi saya tangani cuek gitu. dokter. Kadang-kadang kalau di rumah gatal kan. Iya, tapi udah enggak. Udah saya cuekin aja. Halo. Duduk lagi, silakan.
Gangguan-gangguan ini bisa hilang kalau selfie menabur kebaikan ya, Roy. Betul sekali. Iya. Jadi hanya itu aja ya. Hanya itu Solusinya, saja yang harus dilakukan. Iya, kalau saya memang saya sih pernah bikin kesalahan yang fatal memang. Aduh, Ya itu ini pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan Iya. tayangan ini ya. Kalau Anda mungkin pernah melakukan kesalahan di masa lalu, salah satunya mungkin seperti yang dilakukan Ibu Selfie, ya karena kan itu makhluk bernyawa ya, Roy. Iya. Dan itu sebenarnya dia punya hak untuk lahir ke dunia. Ini jangan sampai terulang lagi dan saatnya untuk nggak cuma menyesal tapi menabur kebaikan. Menebusnya dan menabur kebaikan. iya. Semoga Bu Selfie bisa nemuin kehidupan yang lebih baik ya. Iya, ya Kak Roy. Saya nggak Iya. mau, jujur ya, saya nggak mau ngarahin kamu ke mistik loh. There's no point of it. Gak ada poinnya. Kamu selalu berpikir jatuh dianuin makhluk halus. Iya, Kak Roy. Nanti sakit, makhluk halus atau guna-guna. Kalau ini terlambat pengobatannya, akan bahaya. Iya. Ibu, rencananya ke depan mau gimana nih? Masih akan kembali ke paranormal, ke dukun? Enggak, saya udah nggak mau lagi. Saya mau anak saya juga hidup juga normal, kita keluarga sekeluarga. Yang penting udahlah, biarin yang udah berlalu biar berlalu. Oke, pengaruh guna-guna dari iparnya itu masih ada nggak, Roy? Kalau dulu Terima kasih Bu Selfie. selamat malam. Selamat malam. Semua orang memiliki kisah pahit di hidupnya. Janganlah cemas
hidup akan